Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap muslim wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Islam menuntun kita untuk membangun generasi yang kuat, berdaya, sejahtera dan bertakwa. Mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Pendidikan adalah hal terbaik yang dapat diberikan oleh orang tua kepada buah hatinya. Pendidikan anak dimaksudkan untuk mengembangkan semua potensi anak yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan. Menurut Imam Abu Al-Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Karena jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, soleh solehah, dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap orang tua yang mendidik anaknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Berikut ini beberapa contoh suri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam mendidik anak-anaknya. Yang pertama, tuntunan bayi yang baru lahir untuk diperdengarkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kirinya. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, selalu berdoa untuk anak. Yang keempat, mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang. Dan yang kelima, mengutamakan pendidikan karakter atau budi pekerti seperti jujur, amanah, menyampaikan kebenaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, upaya mewujudkan generasi berkualitas akan kelihatan lebih nyata setelah anak lahir. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi bagi generasi masa depan yang berkualitas. Pada masa ini, anak berada pada usia terpenting dalam hidupnya. Masa di mana anak cepat belajar dan proses tumbuh kembang berlangsung begitu pesat. Kecepatan ini tidak terjadi pada masa selanjutnya. Pada masa ini pula lah pembiasaan sikap dan karakter positif dibentuk. Keberhasilan pada masa awal ini menjadi dasar terhadap keberhasilan di masa-masa selanjutnya. Sedangkan kegagalan pendidikan anak usia dini akan berdampak besar terhadap kegagalan tahap selanjutnya. Prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak. Pertama, meniru. Anak belajar dari meniru. Mereka adalah peniru ulung. Keteladanan dari kedua orang tua menjadi sangat penting. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama orang tuanya. Maka orang tualah yang paling sering ia lihat untuk ditiru. Untuk itu, setiap perilaku orang tua akan menjadi contoh dan panutan baginya. Yang kedua, belajar adalah proses. Belajar adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan waktu yang panjang. Bagi anak, untuk mempelajari satu hal tidak cukup hanya sekali lalu dia langsung bisa. Dibutuhkan pengulangan. Misalnya dalam hal menanamkan sikap hidup bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Dibutuhkan pembiasaan secara konsisten, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, agar perilaku tersebut menjadi karakternya. Yang ketiga, menyenangkan. Dunia anak adalah dunia bermain. Namun sejatinya, setiap kali mereka bermain, mereka sedang belajar. Melalui bermainlah mereka belajar. Karena hati mereka senang, maka banyak hal yang mereka pelajari. Yang keempat, bertahap. Anak belajar secara bertahap sesuai dengan usia dan kematangannya. Setiap bertambah usia, maka kemampuan mereka juga bertambah. Peran dan tanggung jawab orang tua. Setiap orang tua bertanggung jawab atas anaknya, karena anak adalah amanah dari Allah, sehingga apa yang kita lakukan terhadap anak akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Secara umum, peran dan tanggung jawab orang tua adalah
Yang pertama, perawatan, berupa menjaga kebersihan dan kesehatan anak. Yang kedua, pengasuhan, yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan anak. Yang ketiga, perlindungan, yaitu menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat, serta melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya. Yang keempat, pendidikan, yaitu memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif. Pola asuh anak adalah cara, gaya, dan sikap orang tua dalam mengasuh anaknya sehari-hari. Pola asuh ini meliputi cara orang tua dalam berinteraksi dan berkomunikasi, bagaimana sikap orang tua dalam menanggapi perilaku anak, bagaimana orang tua menerapkan aturan, serta bagaimana orang tua mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan. Berikut ini adalah jenis-jenis pola asuh anak. Yang pertama, otoriter. Ciri pola asuh ini adalah sikap orang tua yang terlalu tegas dan tanpa menghargai anak. Jika anak tidak patuh, orang tua cenderung memberi hukuman. Dampak dari pola asuh ini adalah anak merasa tertekan, tidak percaya diri, cenderung agresif atau memberontak, dan tidak terampil dalam mengambil keputusan. Yang kedua, permisif. Ciri pola asuh ini adalah sikap orang tua yang tidak tegas dan cenderung serba boleh. Orang tua tidak memberi batas-batas yang jelas dan tegas tentang berbagai aturan perilaku. Dampak negatif dari pola asuh ini adalah anak berkembang menjadi pribadi yang suka memaksakan kehendak, mau menang sendiri, kontrol dirinya kurang, dan kurang bertanggung jawab. Yang ketiga, demokratis. Ciri pola asuh demokratis adalah sikap orang tua yang tegas tapi tetap menghargai anak. Orang tua demokratis bersikap hangat pada anak, mendengarkan, dan mampu memahami perasaan anak. Namun, tetap memiliki batasan yang jelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Orang tua demokratis mampu bersikap tegas untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah disepakati. Hasil dari pola asuh demokratis yaitu anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dapat mengendalikan diri, dan bertanggung jawab. Karena itu, pola asuh demokratis ini hendaknya bisa diterapkan oleh setiap orang tua. Dalam pendidikan anak, hubungan dan komunikasi antara orang tua dan anak adalah intinya. Di dalam interaksi sehari-hari, terjadi proses pembelajaran dan pendidikan. Kunci dari komunikasi positif dan efektif yaitu kemampuan orang tua dalam memahami anak. Anak yang merasa dipahami akan memiliki perasaan positif, bahagia, dan berdampak pada tumbuh kembang yang lebih baik. Sebaliknya, komunikasi negatif akan mempengaruhi jiwa anak ke arah karakter yang negatif pula. Untuk memahami anak dengan baik, hal utama yang perlu dibiasakan orang tua adalah mendengarkan anak. Jika anak didengar dan dipahami perasaannya, dia akan merasa nyaman, dianggap penting dan berharga. Sementara ketika anak tidak didengarkan, dia akan merasa ditolak, kesal, marah, dan berdampak negatif pada rasa percaya dirinya. Sebagai orang tua, semoga kita bisa mendidik anak menjadi generasi yang berkualitas, yang berguna bagi agama, bangsa, dan negaranya.